Ya, halo semua teman-temanku, selamat datang di video terbaru saya. Pada video kali ini, ya sesuai judulnya, saya akan memberitahu bagaimana cara melamar di perusahaan asuransi. Seperti yang sudah saya pernah bilang beberapa kali di video, kalau mau cepat kerja di tahun-tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang, lamarlah yang namanya marketing. Kayak gitu. Tentu tidak mesti asuransi kan, salah satunya ya asuransi. Nah, bagaimana sekarang cara melamarnya? Nah, ini yang saya harus sharing juga, karena sebelumnya saya sudah beritahu bagaimana cara cepat kerjanya. Nah, sekarang bagaimana cara melamar kerjanya. Teman-teman bisa manfaatkan yang namanya aplikasi Jobstreet. Pengalaman saya itu adalah aplikasi yang sangat efektif dibandingkan aplikasi lain. Paling the best ya udah Jobstreet. Bisa juga lewat kantor cabang ya. Jadi mana ada kantor cabang asuransinya, masukin aja lamaran ke situ secara fisik. Bisa lewat email kalau ada nemu di website atau Instagram. Dan paling the best ya relasi ya, lewat kenalan yang sudah kerja duluan di dalam. Tapi nggak mesti ada relasi baru bisa masuk kok. Tidak seperti kerja-kerja yang pabrik misalnya. Pabrik itu kan banyak ya, harus kenalan. Ya beberapa pabrik yang saya tahu ya, tapi nggak semua, nanti saya dibully lagi. Nah, setelah masukin dari situ, teman-teman perlu tahu juga syaratnya apa. Syaratnya sih beda-beda ya. Saya pernah di BRI Live itu SMA bisa. Nggak tahu tuh itu orang SMA pengalaman atau enggak. Tapi di Aksa Mandiri itu minimal D3 seingat saya. Ada yang makanya teman saya itu banyaknya S1. D3 juga ada gitu. Jadi minimal ada yang SMA berpengalaman boleh, SMA fresh juga boleh. Di BNI Live itu setahu saya SMA bahkan bisa. Tapi tetap banyak yang disaring tuh dari S1 atau D3 sih. Gitu. Jadi biarpun dia bisa dari SMA, setahu saya lebih banyak yang disaring itu dari S1 dan D3. Jurusan sih bebas, jurusan apa aja. Jujur saya nggak tahu apakah ada orang punya niat untuk jadi sales atau melamar ke perusahaan asuransi. Tapi saya coba sharing saja, barangkali ada teman-teman yang sudah lamar sana sini, mungkin bisa coba pakai cara saya melamar ke perusahaan asuransi. Kayak gitu. Udah apa lagi ya? Oh, mungkin saya tambahkan juga bagaimana biar keterima. Misalnya oke, udah masukin, ada panggilan. Untuk CV pas masukin sih standar-standar aja. Kalau dari aplikasi Jobstreet, untuk gaji ya pilih minimal aja, karena toh mereka gajinya sudah punya kebijakan, nggak akan lebih rendah atau lebih tinggi dari yang teman-teman harapkan. Semua sesuai dengan mereka punya kebijakan gitu. Nah, soal CV standar lah ya, karena yang menentukan itu adalah tahap interviewnya, bukan psikotes. Karena psikotes malah kebanyakan formalitas gitu. Nanti pada tahap interview dengan user atau dengan ASM, area sales manajernya, biasa sih yang menentukan di situ. Karena teman-teman akan dinilai cakap dalam berbicara nggak, bisa jualan atau enggak, kelebihan dan kekurangannya apa, nanti mereka akan tanya. Nah, tentu jangan menjawab kekurangan yang bisa jadi nilai minus untuk posisi penjual asuransi. Jadi pilihlah jawaban yang menonjolkan bahwa teman-teman ini aktif,
mudah bergaul gitu. Jadi memang cocok sebagai seorang marketing gitu, bukan seorang admin yang di belakang meja gitu. Jadi untuk jawaban teman-teman pokoknya pilah dan pilih. Pasti teman-teman kan harus jawab apa kekurangan. Ya kekurangan mungkin pelupa gitu ya. Apalagi mudah bosan gitu ya. Ya pokoknya bukan kekurangan yang pendiam, pemalu, yang mengarah bahwa teman-teman ini tidak layak jadi seorang tenaga penjual gitu. Jadi pilihlah kekurangan dan kelebihan yang menggambarkan bahwa teman-teman ini cocok jadi seorang penjual asuransi kayak gitu. Terus apalagi ya, di tahap di tahap interview nanti ada medical check up. Kalau teman-teman sehat pasti lolos. Lalu nanti pas training itu sih formalitas, bukan formalitas ya maksud saya, asal attitude-nya bagus, nilainya standar lah gitu ya, nilai standar, tidak bodoh-bodoh amat, pasti lolos. Jadi kuncinya ada di attitude, nilai jangan hancur-hancur banget. Aduh, aku kok agak sesek ya. Jangan hancur-hancur banget, biarpun nanti ada remedial. Itu aja sih ya. Selanjutnya apa lagi ya? Itu aja ya setahu saya. Jadi layak dicoba karena lumayan bagus kerja di asuransi itu untuk pengalaman. Karena asuransi sendiri itu barangnya nggak ada. Teman-teman kalau bisa jual asuransi, teman-teman pasti bisa jual apapun. Karena jual produk yang barangnya nggak ada aja teman-teman bisa, apalagi jual yang produknya itu ada. Makanya jadi sales asuransi itu pengalaman bagus untuk mengasah skill berbicara, menjual, bergaul sama orang, dan itu memahami industri keuangan juga gitu. Jadi nggak ada salahnya dicoba. Apalagi teman-teman masih menganggur, masih fresh, silakan dicoba saja. Semoga bisa jadi pengalaman berharga. Toh digaji juga, gajinya juga worth it kok gitu, kerjanya santai. Yang penting ya tahan tekanan, bisa menjual, bisa beradaptasi, pasti nanti hasilnya akan dirasakan. Banyak kok teman saya yang sudah di asuransi sampai sekarang malah tetap di asuransi karena sudah merasakan lah gitu benefit-benefitnya. Jadi jangan langsung mundur kalau ada panggilan. Kalau dengar-dengar dari orang negatif, ya semua pekerjaan ada plus minusnya. Kalau teman-teman masih nganggur, dicoba saja. Siapa tahu kelak bisa jadi lompatan karir, jadi trainer kan bisa. Nggak melulu jadi sales di asuransi, itu bisa lompat ke bagian trainer tuh asik, keluar kota dibiayain, kerjanya ngajar. Jadi menurut saya sih dicoba saja kalau ada panggilan. Ya sudah 9 menit. Itu aja ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas kalau masalah pekerjaan ini, kalau teman-teman sudah simak dan belum saya jawab, pasti saya jawab gitu ya. Apalagi ya, kayaknya udah deh itu aja. Nanti training, habis training sebulan di Jakarta langsung. Tapi pas COVID kemarin ada yang training pakai Zoom ya, itu nggak asik banget ya. Kalau training di tempat tuh asik banget, makan hotel kan ditanggung, wah itu mah kayak bulan madu, enak banget lah, asik ketemu teman-teman baru. Kalau kemarin pas pandemi sih lewat Zoom, wah itu zong banget menurut saya, yang gak asik ya. Jadi kerja di asuransi itu bagaimana ya, seperti yang saya jelaskan tadi caranya, teman-teman silakan dilakukan. Semoga bisa cepat bekerja dan tidak menganggur lagi.
Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.